Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika N Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas soal kesehatan umum. Yang ini tuh merupakan kisi-kisi SKB kesehatan tahun lalu atau tahun 2020. Nah, aku berharap semoga tahun ini nggak jauh beda ya kisi-kisinya, supaya bisa sesuai nih urutan video aku dengan kisi-kisi kesehatan 2021. Nah, untuk video ketiga aku ini adalah ngebahas tentang SDGs bidang kesehatan, dan ini memang beneran kisi-kisi resmi dari BKN. Ya semoga tahun ini aku harapannya itu sih pengennya semoga sama gitu. Jadi aku bisa beneran ngebantu teman-teman tuh memang sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe aku itu nambah semangat loh buat video. Dan iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif nih, baik itu di postingan ataupun di story. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama. Nah, sebagai acuan juga buat teman-teman sesuai dengan video aku sebelum-sebelumnya, jadi aku ngebahas dulu nih ringkasan materinya supaya teman-teman lebih mudah memahaminya, dan setelah itu baru kita ngebahas latihan soal atau pembahasan soalnya. Oke, SDGs bidang kesehatan. Nah, definisinya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau bahasa Inggrisnya itu adalah Sustainable Development Goal atau disingkat SDGs atau Global Goals. Adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Nah, para pemimpin dunia itu bertemu pada tanggal 25 September 2015 di markas PBB di New York untuk memulai agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Nah, untuk 17 tujuannya itu apa aja sih? Ini udah aku ringkaskan dalam sebuah foto ya. Jadi teman-teman supaya lebih mudah memahaminya. Nah, untuk tujuan yang pertama, ini adalah tanpa kemiskinan. Tujuan yang kedua itu adalah tanpa kelaparan. Tujuan yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan yang keempat, pendidikan berkualitas. Tujuan yang kelima, kesetaraan gender. Dan tujuan yang keenam, ini adalah air bersih dan sanitasi layak. Tujuan yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Tujuan yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk tujuan yang kesembilan ini adalah industri dan inovasi infrastruktur. Tujuan yang ke-10, berkurangnya kesenjangan. Kemudian tujuan yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Tujuan ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini terkait limbah ya. Kemudian yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Tujuan yang ke-14, ekosistem lautan. Kemudian yang kelima, ekosistem daratan. Yang ke-15. Dan tujuan yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dan yang terakhir, tujuan yang ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah 17 tujuan dari SDGs gitu. Nah, sekarang karena kita ini orang kesehatan, otomatis kita harus kaitkan nih tujuan SDGs yang berhubungan dengan kesehatan. Apa aja sih? Oke, kita akan bahas satu persatu. Dari ke-17 tujuan ini, itu ada 4 yang berkaitan dengan kesehatan. Apa aja sih? Nah, di tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua ini adalah tanpa kelaparan. Nah, tanpa kelaparan itu kalau secara definisi tujuannya itu dia kan untuk menghilangkan kelaparan, terus mencapai ketahanan pangan. Nah, kaitannya untuk di kesehatan itu berkaitan dengan gizi masyarakat, teman-teman. Jadi ini harus diingat. Tujuan yang kedua itu berkaitan sama kesehatan untuk gizi masyarakat karena tanpa kelaparan ya. Kemudian untuk tujuan yang keberapa lagi sih yang berkaitan dengan kesehatan? Nah, ini adalah tujuan yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Udah jelas ya, ada sehatnya udah pasti ini masuk ke dalam kesehatan gitu. Jadi nomor tujuan 2 dan tujuan yang ketiga. Nah, untuk kehidupan sehat dan sejahtera ini kaitannya untuk kesehatan itu apa sih? Nah, ini kaitannya untuk ke masyarakat adalah SKN ya. Jadi ini masuk juga ke dalam kisi-kisi. SKN ini apa? SKN ini adalah Sistem Kesehatan Nasional. Sedangkan tadi tujuan yang kedua ini berkaitan dengan gizi ya. Sekarang itu pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk stunting. Itu berkaitan dengan gizi ya. Oke, itu dia. Kemudian tujuan berikutnya yang berkaitan dengan kesehatan itu adalah kesetaraan gender. Ini yang tujuan kelima.
Nah, kaitannya untuk kesehatan itu adalah akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Ini kesetaraan gender ya. Yang kelima. Kemudian yang terakhir ini SDGs yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah air bersih dan sanitasi layak. Jadi tujuan yang keenam. Oke, itu teman-teman kaitan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan bidang kesehatan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia yang tadi udah aku ringkas dalam coretan-coretan di slide sebelumnya. Dan kalau misalnya teman-teman masih kurang paham, itu udah aku buatin juga dalam bentuk PowerPoint kayak gini. Jadi bisa lebih mudah mengingatnya. Kalau tujuan kelaparan itu kaitannya ya dengan gizi masyarakat tadi ya, atau stunting. Kemudian untuk kehidupan sehat dan sejahtera itu SKN ya. Ini tadi SKN, Sistem Kesehatan Nasional. Kemudian kesetaraan gender ini akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Dan air bersih, sanitasi layak itu berkaitan dengan sanitasi dan air bersih. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini banyak banget soal tahun lalu masuk gitu. Itu sebabnya aku masukkan ke dalam ringkasan materi untuk SDGs bidang kesehatan. Nah, aspek fundamental SDGs itu membawa 5 prinsip mendasar yang menyeimbangi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kelima itu apa aja sih? Jadi ada people atau manusia, planet atau bumi, prosperity, kemakmuran, peace, perdamaian, dan partnership atau kerjasama. Nah, nanti dari 17 tujuan itu kita akan kaitkan ya. Ini dia tabelnya udah aku buatin juga. Untuk aspek fundamental people atau manusia, tujuan SDGs-nya itu ada pada tujuan yang ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk planet itu ada pada tujuan SDGs ke-6, 12, 13, 14, 15. Dan untuk kemakmuran ini tujuan SDGs ini yang ke-7, 8, 9, 10, 11. Untuk peace, perdamaian tadi memang ada tujuan SDGs yang ke-16 ya. Dan untuk partnership atau kerjasama ini yang ke-17. Jadi aspek fundamental 5P ini lebih dikenal dengan 5P, itu kaitannya untuk tujuan SDGs ini dia. Jadi wajib dihafal. Oke? Sampai sini udah ngerti ya? Itu beneran ringkasan banget sih yang aku kasih tahu ke teman-teman. Kalau misalnya nanti mau dibaca-baca, bisa order aja buku SKB Kesehatan Umum yang udah aku launchingkan bareng Muhammad Arif. Itu lengkap banget di sana. Jadi untuk 17 tujuan SDGs-nya itu dia dijelaskan per tujuan gitu. Oke, kalau misalnya mau order ada linknya di description box. Kita lanjut. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman pejuang CPNS, aku mau rekomendasikan buku kedua yang udah aku terbitkan bareng Muhammad Arif. Ini adalah buku SKB Kesehatan Umum. Nah, buat teman-teman yang masih dalam rumpun kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya, asal masih dalam satu rumpun kesehatan, kalian butuh buku ini. Kenapa? Karena saat SKB nanti bukan hanya soal sesuai bidang, tetapi ada soal SKB Kesehatan Umum sebagai penyumbang 30%-nya gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan untuk yang masih dalam rumpun kesehatan wajib punya buku ini. Nah, buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, Kak, aku butuh juga tryout online karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah, ya aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah, teman-teman yang penasaran gimana sih Kak websitenya? Nah, kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah, aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD. Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah, ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek. Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Ke latihan soal. Soal yang pertama,
Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Dalam bahasa Indonesia disebut pilihan yang pertama, option A, tujuan pembangunan kesehatan, B, tujuan pembangunan berkelanjutan, C, arah kebijakan RPJMN, D, rencana strategi Kemenkes, E, tujuan pembangunan milenium. Nah, jawaban yang paling tepat pada soal nomor pertama ini adalah yang B. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah bahasa Indonesianya dari SDGs gitu. Oke, sudah tahu ya jawaban nomor 1 B, tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs merupakan agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDGs yang ketiga adalah A. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. B. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. C. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. D. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. E. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Oke, untuk yang option A, memastikan pendidikan berkualitas, ini adalah tujuan SDGs yang keempat ya. Kemudian mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan, itu kesetaraan gender berarti masuk ke dalam yang kelima. Iya benar. Ini mencapai kesetaraan gender adalah tujuan SDGs yang kelima. Kemudian mengakhiri kelaparan ini masuk ke dalam SDGs yang kedua ya, karena mengakhiri kelaparan. Kemudian yang ketiga, menjamin akses atas air dan sanitasi semua. Ini masuk ke dalam tadi ya, sanitasi masuk ke dalam tujuan SDGs yang ke-6. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Ini masuk ke dalam tujuan SDGs yang ketiga karena hidup sehat ya. Nah, yang ditanya tadi adalah tujuan SDGs yang ketiga ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Jawaban nomor 2 adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Meningkatkan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi harus dilakukan oleh semua negara. Hal ini merupakan wujud dari upaya pencapaian tujuan SDGs. A. Kehidupan sehat dan sejahtera. B. Kesetaraan gender. C. Air bersih dan sanitasi layak. D. Tanpa kelaparan. E. Tanpa kemiskinan. Nah, tadi udah sempat ya yang waktu aku kaitkan antara tujuan SDGs dengan kesehatan. Itu untuk kesetaraan gender. Untuk di kesehatannya itu adalah akses universal ya. Akses universal. Jadi tentang kesehatan seksual sih ini. Jadi udah ketemu jawaban yang paling tepat itu ada pada option B. Dan ini perlu aku ingatkan lagi biar kita bahas satu persatu. Walaupun kita udah tahu nih jawabannya adalah B, untuk meningkatkan akses universal terhadap kesehatan seksual itu adalah tujuan kesetaraan gender atau tujuan yang kelima. Sedangkan untuk kehidupan sehat dan sejahtera, balik nih kita ingat materi yang tadi udah sempat aku ringkas. Untuk kehidupan sehat dan sejahtera itu adalah sistem kesehatan nasional ya, atau SKN. Sistem kesehatan nasional. Atau lebih tepatnya ada pada tujuan yang ketiga karena kesehatan ya. Sedangkan untuk air bersih dan sanitasi layak itu masuk ke dalam tujuan SDGs yang ke-6 ya. Jadi tentang sanitasi atau air bersih. Jadi ini adalah tujuan yang ke-6. Kemudian untuk tanpa kelaparan ini masuk ke dalam tadi ya, gizi masyarakat atau stunting. Kayaknya sekarang pemerintah lagi menggalakkan itu ya, gizi masyarakat atau stunting. Jadi ini tujuan yang kedua. Jadi tanpa kelaparan itu yang kedua. Nah, untuk tanpa kemiskinan ini nggak ada kaitannya ya sama kesehatan, tapi nggak apa-apa kita bahas saja. Kalau untuk tanpa kemiskinan itu kan pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat, dia ada pada tujuan yang ke-1.
Jadi udah terbiasa ya sama ini. Kalau enggak nanti teman-teman takutnya terkecoh kalau misalnya dikait-kaitkan nih SDGs dengan bidang kesehatan. Jadi wajib udah tahu ya. Kita lanjut. Soal yang keempat, aspek fundamental SDGs people atau umat manusia diwujudkan dalam tujuan SDGs ke A5, B7, C12, D16, E17. Nah, masih ingat nggak sih tadi tabel yang udah aku ringkaskan ya, gimana aspek fundamental itu 5P ya. Teman-teman wajib ingat nih 5P. Jadi ini people, ini planet, prosperity, peace atau perdamaian, dan partnership. Nah, ini dia 5P ya, aspek fundamental. Nah, yang ditanya ini adalah people. Tadi jadi teman-teman harus ingat ya untuk di tabel itu. Untuk people ini adalah tujuan yang ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk yang planet itu tujuan yang ke-6, 12, 13, 14, 15. Untuk prosperity atau kemakmuran itu tujuan ke-8, 9, 10, 11. Dan untuk yang perdamaian atau peace itu adalah 16, dan partnership atau kerjasama itu yang ke-17. Oke, dari option kita eliminasi dulu mana yang nggak benar ya. A itu tujuan yang ke-5 masuk ke dalam people kah? Ya, ternyata iya masuk ke dalam people. Kemudian yang B nomor 7, tujuan nomor 7 masuk ke dalam ternyata kemakmuran. Jadi ini dia. Jadi jawaban yang B salah. Kemudian C12. Nah, tujuan nomor 12 ini masuk ke dalam planet ya. Ini salah juga. Dan 16 itu masuk ke dalam ini peace, berarti ini adalah aspek fundamental bukan people, tapi perdamaian atau peace. Ini juga tidak termasuk. Dan 17 ada partnership atau kerjasama. Ini tidak masuk. Oke, berarti yang ditanya ini adalah SDGs dari people atau umat manusia itu diwujudkan dalam tujuan SDGs yang kelima. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tujuan SDGs yang berkaitan dengan nawacita Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah, nah ini ada kaitannya sama nawacita ya. Sebenarnya 2014 sampai 2019 itu masih nawacita, kemudian perubahannya setelah Jokowi Ma'ruf Amin itu sebenarnya 9 juga agendanya, hanya peningkatan kualitas manusia itu menjadi prioritas. Jadi ada pada urutan yang pertama. Nah, berarti untuk peningkatan kualitas manusia ini kaitannya sama kesehatan ya teman-teman. Kalau kaitan sama kesehatan itu artinya kita harus cari lagi nih yang kayak tadi SDGs. Nah, kita harus cari nih SDGs untuk bidang kesehatan tadi apa aja sih? 2, 3, 5, dan 6. Iya. Jadi ini sanitasi, ini gender, kesetaraan gender. Kemudian ini hidup sehat, dan ini tanpa kelaparan. Nah, berarti 2, 3, 5, dan 6. Kita cari ini di option. Mana sih yang paling tepat dari option A sampai B? 2, 3, 5, dan 6. Oke, jadi jawaban yang paling tepat ada pada option C. Jadi tujuan yang kedua, 3, 5, dan 6. Oke teman-teman, itu dia slide terakhir dan soal yang terakhir juga. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman dan tahulah gambaran soal nantinya, karena kita udah ada pengalaman nih tahun lalu untuk SKB Kesehatan Umum. Soalnya kurang lebih kayak gitu. Dan aku berusaha untuk benar-benar kayak dibuat disusun rapi gitu. Jadi dari kisi-kisi yang poin pertama, kedua, ketiga, dan ini video aku yang ketiga. Insya Allah kedepannya akan lanjut untuk kisi-kisi yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya gitu. Oke? Kayaknya gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.